Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Randy Raymond Latumeter, usianya masih sangat produktif, tapi harus berhadapan dengan serangan jantung hingga stroke. Dan kisahnya ini akan jadi pengingat bagi kita semua. Awalnya, serangan jantung ini dirasakan pada tahun 2016. Saat itu, tekanan darahnya sangat tinggi, 240/180. Bisa Anda bayangkan betapa tingginya itu. Nah, kalau serangan jantung itu di tahun 2016 dan berulang ya berapa kali sampai di tahun 2021 itu sekitar 3 kali gitu. Berbagai pengobatan pun dilakukan, namun akibat kondisi jantungnya yang sudah berat, akhirnya dokter menyarankan Pak Randy untuk menjalani operasi bypass. Bagaikan mimpi buruk yang terus menghampiri, pada tahun 2024, saat ia masih mengeluhkan penyakit jantung, tiba-tiba tangan dan kaki kanannya menjadi sulit digerakkan. Dan di saat itulah, ia terkena stroke. Momen ini memang sangat menyakitkan bagi Pak Randy dan keluarga. Meski begitu, Pak Randy tak mau menyerah. Ia tetap yakin bisa kembali sehat. Saksikan kisah lengkapnya hanya di Go Healthy. Oke, halo pemirsa, apa kabarnya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Edwin Lau, nanti bersama praktisi kesehatan. Ada Mbak Anita dan Mas Yohanes. Bersama-sama akan memberikan Anda begitu banyak solusi untuk kesehatan Anda. Bersama kita di sini sudah ada narasumber kita, sepasang suami istri, Bapak Randy, Ibu Mutia. Mau cerita bagaimana kondisinya saat ini dan mencari solusi yang paling tepat untuk kesehatan mereka di Go Healthy. Mari kita sambut. Pak Randy, Ibu Mutia, selamat datang di Go Healthy. Salam sehat semuanya ya. Saat ini kesibukan Ibu Mutia dan Bapak sehari-hari apa saja, Bu? Untuk kegiatannya saat ini karena kita fokus ke pemulihannya, jadi untuk saat ini beliau memang sudah tidak lagi bekerja. Jadi kadang beliau bantu saya aja, kayak karena saya punya usaha catering, beliau kadang suka bikinin saya stiker. Coba printin stiker, cetakin gitu. Jadi beliau bantu saya. Oke, tetap gitu. Membantu ya, Tetap Pak? membantu. Oke, kalau dulu aktivitas Pak Randy ini sebagai apa? Marketing influencer. Wah, berarti berhubungan dengan komunikasi. Ya, betul. Ketemu banyak orang ya Pak Ketemu Randy ya? banyak orang. Pak Randy, kangen nggak? Zaman-zaman dulu masih sibuk-sibuknya. Kangen banget ya? Baik, kita mulai dengan satu pertanyaan ya, Pak Randy, Ibu Mutia.
Sebenarnya kalau diselidiki dulu, ini kan rentetannya begitu banyak kejadiannya. Awal muasalnya, sebenarnya penyakit apa? Jadi dari pagi nih dia udah ngeluh sakit di GERD, kayaknya GERD deh. Tapi masih ditahan karena beliau ini orang yang kalau sakit, yang nggak pingsan dia nggak mau dibawa ke rumah sakit. Jadi dia tetap masih bisa jalan ya nggak apa-apa. Sampai akhirnya dia udah nggak kuat, terus saya lihat ada keringat dingin. Udah kita ke rumah sakit deh, ini udah nggak bisa nih, udah ada feeling udah pasti ya? udah beda nih kayak jantung gitu. Jadi saya bawa ke rumah sakit. Rasanya gimana saat itu Pak Randi? Berat ya? Iya. Dadanya berat ya, tertekan ya sebelah kiri ya. Nyeri ulu hati juga. Iya. Sampai ke belakang. Iya. Ya, Setelah itu waktu di rumah sakit hasilnya bagaimana? Pertama setelah ke rumah sakit itu mereka langsung tensi kan, dan saya dengan pelototan mereka mau ngomelin saya, kenapa nggak dibawa dari tadi ibu? Ini tensi 240/180. Wah, tinggi sekali ya. Ya betul. Itu tensi paling tinggi yang pernah dialami. Betul. Sebelumnya sering cek tensi? Saya nggak sering cek, cuma kalau misalkan dia sakit memang sudah tinggi kayak 150, cuma nggak setinggi itu. Dan nggak pernah minum obat? Nggak pernah ke dokter mengobati hipertensinya? Tidak. Mengapa? Karena itu makanya kurang aware kita, udahlah gitu nanti juga. Terhadap kesehatan. Ya betul. Gitu. Lalu setelah divonis begitu, ini kan rentetannya masih panjang pemirsa. Iya, betul. Mungkin waktu itu Pak Randi nggak sadar terkena stroke, tapi yang sadar adalah Ibu Mutia. Ceritanya bagaimana waktu itu Bu? Jadi stroke itu setelah beliau tuh pasca rawat inap jantung. Jadi Jumat malam kami pulang, Sabtu tidak apa-apa. Jam 4 pagi anak saya yang kecil itu mau ke toilet. Saya keluar karena beliau kan memang susah tidur karena kalau tidur biasa pakai bantal, berapa bantal supaya nggak sesak. Jadi beliau seringan di sofa sembari nonton TV. Ya saya pikir beliau nonton TV gitu. Jadi saya lanjut di kamar. Saya nggak tidur, sebenarnya saya udah main handphone. Cuma di jam 7 itu biasa kalau pagi beliau udah buka pintu, udah buka pagar. Tapi di jam 7 itu gelap semua rumah saya. Saya nyalain lampu, saya marah-marah. Kenapa tidak dinyalain lampunya? Saya bilang. Kok dia nggak nengok ke saya? Saya tepok-tepok begini. Dia tetap lihat ke TV. Saya kasih mie, saya ambil minum. Saya ini keluar semua. Saya langsung feeling stroke. Saya pegang, beliau masih tangan kirinya berpindah ke sini, kayak ngasih tahu saya. Saya pegang tangan kanannya udah begini. Jadi saya udah stroke. Saya panggil orang. Saya bawa ke rumah sakit. Nah, pada saat setelah dinyatakan stroke nih ya, keluhan apa yang masih dirasakan pada saat itu? Dia kadang masih ngeluh sesek. Gangguan bicara? Iya, betul. Ada gangguan memori mungkin? Ya, dia tidak ingat. Tidak ingat. Kamu siapa? Dia diem. Jadi tatapannya itu berapa menit itu kosong. Jadi benar-benar lost. Kosong sekali. Jadi anaknya pun peluk dia cuma... Nah, untuk tangan dan kaki, bagaimana setelah stroke? Oke, kanan kiri. Kaki seberapa Pak? Ya, masih sulit untuk digerakkan dan juga dipertahankan ya Pak Randi. Ya. Tapi Pak Randi, dulu, kalau kita bicara dulu ya, masih sehat, bugar, produktif. Yang paling dikangenin Pak, paling dirindukan, yang saat ini tidak bisa dilakukan, itu apa? Kan anak-anak. Kangen sama anak-anak. Jalan-jalan sama anak-anak karena mungkin saya nggak tahu di 2 tahun terakhir sebelum dia stroke dia bawa saya sama anak-anak keluar kota terus. Pak Randi, yang perlu Pak Randi dan Bu Mutia tahu bahwa stroke ini bukan akhir segalanya. Masih ada upaya yang harus dikendalikan. Nah, upaya apa yang bisa dilakukan untuk mengendalikan faktor pemicu terjadinya stroke ini? Tetapi masalahnya ya, sebelum tadi dilakukan pengambilan gambar, kita sudah melakukan pemeriksaan. Tensi dari Pak Randi ini 167/107. Ini tinggi sekali ya. Karena normalnya kan di 120/80. Ini yang pertama. Dan hasil pemeriksaan kolesterol dari Pak Randi sendiri di 205 ya. Ini masih tinggi juga karena nilai normalnya harus di bawah 200. Jadi faktor-faktor ini, baik tensi, baik kolesterol, pada dasarnya ini harus tetap dikendalikan ke nilai normalnya. Karena dia ini bisa memicu terjadinya stroke berulang. Oke, Bu Mutia dan juga Pak Randi. Untuk mengatasi masalah ini, terutama tadi nilai rapot yang masih merah yang bisa menjadi faktor resiko serangan selanjutnya, harus kita hapuskan itu. Caranya adalah terapkan pola hidup sehat yang baik, itu yang utama.
Maka dijagain teratur olahraga, teratur istirahat yang cukup, hindari stres dan hindari perilaku tidak sehat. Dan tambahkan teknologi laser untuk pemirsa dan Mbak Mutia juga Pak Randy. Ini untuk kualitas darah dan pembuluh darah yang lebih baik. Low level laser terapi yang berguna untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Dipakai cukup mudah dan portable di pergelangan tangan kiri. Nanti dari sana teknologi laser ini akan menyinari titik-titik akupuntur. Jadi ini perpaduan ilmu kedokteran barat dan ilmu kedokteran timur. Ilmu kedokteran timurnya titik akupuntur, yang ada di situ adalah titik akupuntur heart, hati atau jantung dan sekitar jantung, perikardium, dan juga LU atau paru-paru. Jadi meningkatkan kesehatan jantung, sekitar jantung dan paru-paru yang biasanya menggunakan tusukan atau tekanan, sekarang menggunakan teknologi kedokteran barat, yaitu teknologi laser. Nah, setelah masuk ke pembuluh darah kita, dari menembus lapisan kulit dari luar dalam, masuklah ke pembuluh darah, teknologi laser ini akan meningkatkan zat yang diproduksi dinding dalam pembuluh darah yang disebut endotel, yang bernama zat NO atau nitric oxide. Fungsinya apa? Fungsinya adalah melenturkan dinding pembuluh darah dan melebarkan pembuluh darah. Aliran darah ke organ vital seperti otak, jantung, dan ginjal bisa menjadi memadai, tercukupi, dan kualitasnya menjadi terjaga dengan baik. Jadi buat pemirsa di rumah yang memiliki masalah sama seperti Pak Randy, tekanan darah yang susah sekali untuk menjadi normal, terapkanlah pola hidup sehat dan tambahkan teknologi laser untuk mengendalikan tekanan darah Anda. Nah, yang terjadi pada tubuh Pak Randy ini adalah terjadinya sumbatan pada pembuluh darah, di mana pembuluh darah jantung yang menyebabkan serangan jantung, pembuluh darah otak yang menyebabkan stroke. Gambarannya seperti ini. Jadi pembuluh darah itu ada gumpalan yang terjadi, bisa disebabkan karena kolesterol yang tinggi, bisa disebabkan karena gula darah ataupun asam urat yang tinggi. Tetapi lebih jauh lagi adalah pembuluh darahnya ini rusak akibat tensi yang terus-menerus tinggi. Nah, dinding dalam ini akan terjadi kerusakan, dia mudah nempel tuh di situ kolesterolnya. Nah, ketika terjadi darah kental akibat hasil pemeriksaan yang tinggi semua itu menyebabkan terjadi gumpalan. Nah, terjadi gumpalan yang akan menyumbat aliran darah, tetapi dengan menggunakan teknologi laser, gumpalan-gumpalan yang terjadi ini akan dibantu diuraikan. Tadi Mbak Anita kan menceritakan tentang senyawa nitric oxide ya. Nitric oxide ini tujuannya adalah membantu menguraikan bekuan tadi. Selain itu, nitric oxide juga akan melancarkan aliran darah. Sehingga yang tadinya tersumbat bisa dilancarkan kembali. Nah, lebih jauh lagi bercerita tentang stroke-nya. Di mana kalau stroke itu kan aliran darah ke area otak yang bermasalah. Nah, nanti teknologi laser yang digunakan ada yang di pergelangan tangan, langsung dihubungkan juga yang di hidung atau intranasal. Dengan menggunakan intranasal ini, nanti akan membantu pemulihan stroke-nya, mencegah stroke berulang, kemudian mencegah terjadinya demensia atau kepikunan, kemudian dapat membantu pemulihan sakit kepala, migrain, vertigo, atau sinusitis. Karena ketika nanti digunakan intranasalnya, pembuluh darah yang ada di area kepala terkhusus di otak dilancarkan kembali. Yang tadinya ada sumbatan dibantu dibuka tuh jalannya, sehingga aliran darah kan mengalir dengan baik. Maka fungsi-fungsi organ yang ada di area kepala terkhusus otak nih berangsur-angsur dibantu membaik, gitu ya. Jadi pemirsa, ayo kini saatnya Anda take action dengan menggunakan teknologi laser untuk menstabilkan tekanan darah Anda, gula darah, kolesterol, asam urat, sehingga komplikasi tidak terjadi pada Anda. Nah, untuk Pak Randy dan juga pemirsa Go Healthy, Equilaser adalah pilihan tepat untuk kesehatan Anda bersama keluarga sebagai upaya pencegahan penyakit serta membantu mengendalikan dari diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapannya, Pak Randy, juga Anda pemirsa Go Healthy bisa tercegah dari komplikasi yang lebih serius seperti serangan jantung, stroke atau stroke berulang, gagal ginjal, dan sebagainya. Equilaser dari Gogomol adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun.
Manfaatnya sudah dirasakan begitu banyak orang dan waktunya Anda untuk merasakannya. Segera konsultasikan kondisi kesehatan Anda melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi sekarang juga. Ya, silakan dicatat atau difoto nomornya, pastikan sudah sesuai ya. Pastikan juga produk yang Anda dapatkan resmi dan bergaransi hanya di Gogomall. Perlu juga diingat, Gogomall tidak membuka cabang di kota yang lain. Harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomall. Atau Anda juga bisa langsung mengunjungi cafe showroom Gogomall yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ayo pemirsa, kita gunakan Equalizer, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aqualaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Oke pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kita bicara fakta ya. Faktanya adalah 1 dari 3 orang stroke mengalami gangguan bicara. Mbak Anita, apa hubungannya stroke dengan gangguan bicara? Begini Mas Edwin juga pemirsa di rumah. Saat stroke terjadilah kerusakan sel-sel otak. Saat bagian otak yang berfungsi untuk mengatur pusat bicara yang terganggu, terjadilah gangguan bicara ini. Secara umum ada 2 jenis, afasia Broca dan afasia Wernicke. Afasia Wernicke ini adalah gangguan bicara karena ketidakmampuan memahami apa yang dikatakan orang lain. Masuknya yang susah dimengerti. Afasia Broca adalah ketidakmampuan bicara karena susah untuk memilih kata, susah untuk mengeluarkan komunikasi karena gangguan dari bagian yang berfungsi untuk motorik, mengeluarkan respon. Saat hal ini terganggu, tentunya penderita menjadi minder, frustasi, bahkan bisa menarik diri dari pergaulan. Kabar gembiranya, afasia ini bisa dilatih. Karena otak kita ini memiliki kemampuan yang baik sekali untuk belajar ulang apabila dilakukan dengan baik. Caranya misalnya mengulang kata-kata secara pelan dan berkali-kali. Misalnya nama benda, nama anak, ya, nama istri, nama keluarga. Atau membaca atau bernyanyi nyaring ya untuk melatih kembali jaras-jaras komunikasi yang ada di otak. Atau bisa juga belajar untuk mengulang kata-kata secara pelan dan memberikan waktu kepada pasien untuk merespon. Yang tak kalah penting adalah dukungan keluarga di sini. Keluarga memberikan peran yang besar sekali untuk membantu kesembuhan pasien yang mengalami gangguan bicara akibat stroke. Ya, saat keluarga membantu misalnya dengan mengajak bicara pelan-pelan, penuh kesabaran, dan memberikan pasien waktu untuk merespon, tentunya ini akan memberikan dampak positif bagi pemulihan gangguan bicara pasien. Ingat sekali lagi, otak kita ini memiliki kemampuan yang luar biasa untuk belajar ulang apabila diberikan kesempatan dengan stimulus yang berulang-ulang. Jadi pemirsa, 1 dari 3 orang stroke mengalami gangguan bicara, tapi itu bukan akhir dari segalanya. Keluarga menjadi kunci yang memegang peranan penting untuk pemulihan tersebut.
Oke, terima kasih Mbak Anita, informasi yang sangat menarik. Pak Randi, gangguan bicara ini adalah after effect-nya. Tapi dulu dimulai dari kehilangan ingatan. Pak, dulu waktu hilang ingatan akibat stroke ini, yang pertama kali Bapak ingat itu siapa? Muti. Ibu Muti. Ya. Mbak Muti yang pertama kali diingat, ini istri saya gitu ya Pak. Rasanya di hati bagaimana Pak? Bapak senang di hati? Bisa ingat ya Pak ya? Pelan-pelan mengingat gitu Pak ya. Setelah Ibu Mutia, siapa lagi yang diingat Pak? Anak-anak. Anak-anak. Ini salah satu afasia Broca nih Mas Edwin. Afasia Iya. Broca. Bapak mengerti apa yang kita bicarakan ya? Tapi Bapak sulit untuk mengungkapkan itu ya. Iya. Memilih katanya sulit, mau apa yang dibicarakan sulit diputuskan sehingga nggak keluar ya Pak. Iya. Tapi Bapak mengerti semua isi percakapan kita. Sebenarnya apa sih dari pola hidup yang menyebabkan semua ini bisa terjadi Mbak? Jadi Iyalah, beliau Pak. suka minum minuman soda, makan makanan yang berlemak, gitu. Ya itu balik lagi saya bilang jangan. Selagi sehat makan, beliau selalu bilang gitu. Oh, jadi ada prinsip. nanti kalau kita nggak sehat kita nggak bisa makan. Beliau bilang begitu. Tapi sekarang saya bilang kalau kamu terus begini nanti berulang, kita balik lagi nih capeknya nanti double. Betul. Gitu. Jadi sekarang udah nggak bisa minum soda, udah nggak bisa ngopi karena dulu ngopinya sehari bisa 5 kali. Gitu. Sekarang boleh kopi tapi nggak pakai gula. Iya, bagus-bagus. Ketika orang itu terjadi sumbatan pada pembuluh darah otak, itu kan dia aliran darahnya akan terhenti. Nah, ketika terhenti ini, maka bagian yang di ujung ini tidak dapat suplai darah kan. Nah, ini akan terjadi kematian nih. Nah, kematian jaringan di daerah sini. Tetapi kan Pak Randi ini sudah mendapatkan penanganan di rumah sakit. Ya, pada saat itu sudah diberikan namanya obat trombolitik untuk menghancurkan gumpalan darah tadi. Nah, dengan kata lain, ketika sudah digunakan obat itu, maka sumbatan ini sudah tidak ada lagi. Nah, berbicara tentang teknologi laser, tadi saya menyebutkan dengan menggunakan teknologi laser, maka gumpalan-gumpalan atau darah-darah yang kental itu akan dibantu diuraikan. Nah, masalahnya gumpalan ini kan terjadi akibat faktor pemicu. Kolesterol, gula darah, asam urat. Ya. Ketika nanti ini sudah terkendali, otomatis kan gumpalan darah tidak akan terjadi. Nah, ketika yang gumpalan darah sudah terjadi, dengan bantuan nitrik oxide, ini akan dibongkar sedikit demi sedikit. Ya Mas, jadi sekarang nggak boleh lagi nih Pak Randi prinsipnya, ya udah sekarang EBN aja yang masih ada kita manfaatkan aja sampai rusak. Mesti dijaga karena bagaimanapun mencegah lebih baik daripada mengobati. Sekarang tapi kaki sama tangan sudah lemes ya, masih kurang sempurna nih. Mas Randi dan pemirsa di rumah yang punya masalah ini bisa kita optimalkan dengan satu teknologi yang merupakan satu kesatuan dari teknologi laser ini, namanya NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Otot kaki dan tangan yang masih belum berfungsi optimal, dalam hal ini sebelah kanan ya Pak Randi ya, tempelkan saja alat ini, dia akan memberikan stimulus elektrik untuk menggerakkan secara pasif. Saat dia bergerak, dia akan menyampaikan pesan ke otak kalau bagian ini masih bisa berguna loh. Ayo dioptimalkan lebih baik lagi. Jadi ini akan bisa mempercepat pemulihan pasien pasca stroke, terutama untuk kelemahan ototnya. Jadi Pak Randi juga Bu Mutia dan semua pemirsa di rumah, terapkan pola hidup sehat secara disiplin, upayakan teknologi ini alat kesehatan untuk kualitas darah, pembuluh darah, saraf dan otot yang bisa kita optimalkan sekarang. Karena dunia terus berputar, terus menjadi lebih canggih, manfaatkanlah itu. Karena ini perlu dipakai semuanya sebagai satu kesatuan ya, pemirsa di rumah, Ibu Mutia juga Pak Randi, agar hasilnya optimal. Jadi buat siapapun Anda yang sudah terkena dampak komplikasi ataupun yang belum, untuk mencegah, terapkan pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser sekarang juga. Pak dan Ibu Mutia, jawab saya dengan suara lantang. Coba ya Pak ya. Siap nggak mengupayakan dan menggunakan teknologi laser? Siap. Yes, itu dia. Semangat Pak Randi. Pak Randi, Bu Mutia, terima kasih banyak sudah datang ke sini, menempatkan waktu. Kami doakan yang terbaik untuk Anda berdua. Anda sudah jadi inspirasi untuk semua orang. Kita doakan anak-anak sehat selalu, Pak Randi. Sehat, sembuh, dan pulih sempurna. Terima kasih. Para praktisi kesehatan, Mbak Anita, Mas Yohanes, terima kasih banyak. Jadi pemirsa,
tadi kita sudah mendengar bagaimana kondisi yang dialami oleh Pak Randi. Masalah kesehatan berdampak pada produktivitas dan aktivitas keseharian. Cerita ini bukan hanya membuka wawasan kita, tetapi juga memberikan pelajaran hidup yang sangat berharga bagi kita semua yang menyaksikannya. Equalizer adalah pilihan tepat sebagai upaya pencegahan penyakit, serta membantu mengendalikan dari diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapannya, Anda bisa tercegah dari komplikasi serius, serangan jantung, stroke gagal ginjal, dan sebagainya. Perlu diingat, produk Equalizer atau dokter laser yang resmi, asli, bermanfaat dan bergaransi hanya bisa Anda dapatkan di Gogomall. Gogomall adalah satu-satunya distributor resmi dari dokter laser dan Equalizer selama lebih dari 10 tahun. Gogomall telah tersertifikasi ISO 9001 dengan pelayanan berskala internasional, dan juga Gogomall juga mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai bukti kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomall. Dan perlu diingat, Gogomall tidak membuka cabang di tempat lain. Harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomall. Anda bisa mendapatkan produk Equalizer dengan mengunjungi Cafe Showroom Gogomall yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang. Terima kasih telah menyaksikan Go Healthy pada hari ini, dan sampai bertemu pada episode yang selanjutnya. Salam sehat! Saya pernah mengalami ada tensi, tekanan darah tinggi, itu juga tidak sengaja karena saudara saya pas kita ngumpul-ngumpul itu di tensi ada keterangan dari sana datanya 170 dan bawahnya 85. Nah, setelah 2 tahun saya pakai sampai sekarang, itu yang saya rasakan adalah sekarang benar-benar saya selalu saya periksa itu tensi saya baik dan saya tidak ada gejala-gejala penyakit lain. Kolesterol, diabetes, semua itu saya lihat hasilnya cukup memuaskan, baik untuk saya. Nah, dari situlah saya timbul semangat bahwa saya harus berjuang terus. Semoga umur saya bisa panjang. Terima kasih teknologi laser. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di Gogomall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.